mohon maaf zikirnya belum sampai pada qalbu, mereka itulah yang dikhawatirkan su'ul khatimah. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi al-kitab, fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhulha." Sesungguhnya demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, begitu kata Rasulullah SAW, sungguh ada di antara kamu orang yang beramal, amalnya soleh sekali sehingga jarak dia dan surga hanya 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ketentuan sudah berlaku. Apa ketentuan itu? Orang yang zikirnya tidak sampai tembus ke dalam kalbu, nanti di akhir hayatnya ketika tubuhnya kejang, sakrat, kalbunya kosong menyebut nama Allah, walaupun sudah baca ribuan kitab, walaupun sekolah tinggi, walaupun haji 1000 kali, kalau nggak sampai dia berhaji dengan kalbunya, sholat dengan kalbunya, zikir dengan kalbunya, zakat dengan kalbunya, semua harus menyertakan kalbu, maka yasbiqu alail kitab. Apa yang ditetapkan Allah? Innal a'mal bil khawatim, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Jika ini nggak sampai kepada ujung diri, yaitu qalbu, maka di ujung hayat pun juga sama. Nah, di sini al-wukuf zamani ini puncaknya nanti adalah seseorang itu sampai kepada thariqah muhasabah. Itu disebut wukuf zamani. Maka sebelum tidur, jangan langsung tidur. Ingat dulu hari ini sudah salahnya apa, dan minta ampun kepada Allah. Kalau pernah nyakitin orang, doa, ya Allah, tolong sampaikan maafku kepada kalbunya. Aku belum sempat minta maaf. Pernah begitu gak? Ya? Atau tidur dalam kebencian. Itulah tidur yang paling melelahkan. Orang yang tidur dalam kebencian, dalam kelalaian, tidurnya akan menyiksa, bangunnya tidak segar, bangunnya tidak rehat. Ya, pasti sudah ada yang ngalamin 1-2, tidur 5 menit, rasanya 5 jam. 1-2 sudah ada. Ya, yang belum bingung, maksudnya apa itu? Ada yang tidur 5 jam, rasanya 5 menit. Di sini, di khalwat ini pasti ngerasain. Ya, 1-2 adalah. Ya. Ngantuk ya, dari jam 11 digebar terus baca 1 juz ya, habis itu langsung sholat ya, habis itu khataman, habis itu tawajuh, hajar lagi pakai sholawat. Nggak dikasih waktu mau rehat. Mau rehat dikit udah azan ya, mumpung masih hari 27 ya. Kalau di rumah udah nggak bisa begitu antum ya. Jadi ujungnya nanti apa? Thariqatul muhasabah. Muhasabahnya orang-orang yang ahli zikir tidak hanya dari dosa zahir, tapi juga dosa batin. Dia mengatakan, ya Allah, hari ini hatiku beberapa kali tersita selain Engkau. Hatiku dimasuki selain Engkau. Oh, mereka sampai ke sana. Nah, nanti bedanya antum kalau sudah pulang ke rumah, mulai muhasabahnya ke sana. Kalau dulu-dulu paling saya nyakitin tetangga nggak ya, sebatas di situ dosa zahir. Nanti lebih dari itu. Ya Allah, hari ini zikir kekurang, kalbuku sering melayang. Nah. Yang berikut al-wukuf al-adadi. Wukuf adadi, nah ini juga berzikir dalam satu nafas dan memperhatikan bilangan zikir yang dibaca. Nah, ini dipelajarinya kalau sudah khalwat ya. Jadi kita pending dulu ya. Tapi itu ada rahasia di situ. Karena dia melalui nafas. Semakin orang menyadari nafasnya, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah ngajarin dia. Jadi kenapa ada orang-orang dapat ilmu laduni? Karena dia tahu zikir namanya zikir anfas. Zikir apa? Kok kita sudah zikir Allah sekian tahun belum? Karena belum pindah ke zikir anfas. Maka nanti ada namanya yang disebut Imam Ghazali ilmu laduni.
Apa arti ilmu laduni? Ilmu laduni, ladun itu artinya ilmu yang diberikan tanpa perantara. Kalau sekarang kami kasih zikir Ismul Jalalah, Ismul Zat, Nafi Isbat, Ataif, Wukuf, itu masih perantara guru. Dengan mengamalkan ini sungguh-sungguh, nanti diberi rasa, dilihat oleh Allah. Nah, itu ilmu. Nanti diberi rasa, merasa bersama Allah. Itu ada ilmunya. Nanti diberi rasa, kok dekat sekali kepada Rasulullah. Nanti diberi rasa lagi, dekat sekali kepada Allah. Disebut dekat, tapi tidak ada ininya. Ya. Apa bahasa orang kampung itu ya? Dekat tak berhantaran, apa? Gitu ya. Jauh tak berjarak. Waduh, ribet bahasanya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah itu tidaklah benda, maka kedekatan kepada Allah bukan kedekatan fisik, sifatnya rohani. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa tubuh ini, pikiran ini tidak akan dapat merasakan Allah. Yang dapat merasakan Allah hanyalah hembusannya, yaitu rohani kita. Ya, kalau qalbu hanya dapat merasakan nama. Qalbu kita, makanya qalbunya beberapa hari ini terus ya, ditekan menyebut nama Allah, sebut. Ya. Kalau ruhani enggak, dia lebih tinggi dari itu, ya, dan abadi, rasanya abadi. Nah, orang-orang yang mohon maaf zikirnya belum sampai pada qalbu, mereka itulah yang dikhawatirkan su'ul khatimah, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhulha." Sesungguhnya demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, begitu kata Rasulullah SAW, sungguh ada di antara kamu orang yang beramal, amalnya soleh sekali sehingga jarak dia dan surga hanya 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ketentuan sudah berlaku. Apa ketentuan itu? Orang yang zikirnya tidak sampai tembus ke dalam qalbu, nanti di akhir hayatnya ketika tubuhnya kejang, sakap, qalbunya kosong menyebut nama Allah, walaupun sudah baca ribuan kitab, walaupun sekolah tinggi, walaupun haji 1000 kali, kalau nggak sampai dia berhaji dengan qalbunya, sholat dengan qalbunya, zikir dengan qalbunya, zakat dengan qalbunya, semua harus menyertakan qalbu, maka yasbiqu alaihil kitab. Apa yang ditetapkan Allah? Innal a'mal bil khawatim, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Jika ini nggak sampai kepada ujung diri, yaitu qalbu, maka di ujung hayat pun juga sama. Itulah kenapa terjadi ada orang katanya kiai tapi susah meninggal, ada orang katanya ustadz tapi gak bisa baca la ilaha illallah Allah sebelum wafat. Ya, pernah dengar? Jangan-jangan pernah lihat. Ya, dulu musuh dari Syekh Mukhtar Angkulakuang namanya, pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah, mengalami itu. Ya, mendebat, mencaci maki orang-orang ahli zikir, menghina. Padahal sudah ada kesepakatan kalau kalah debat tidak akan menghina, tetap dia menghina. Beberapa bulan sebelum wafatnya, lari-lari tengah pasar nggak pakai celana. Hilang kesadarannya. Ya, mau begitu? Ya, maka harus ada kesadaran qalbiyah. Nah, kesadaran qalbiyah itu nanti kalau antum lagi mengalami goncangan hidup luar biasa atau sakit luar biasa, badan sudah lulai, nanti yang bekerja qalbu ambil alih. Tenang aja, ya. Maka sakratul maut, sakrah artinya mabuk, mabuknya mati, yang bisa menenangkan cuma tenangnya qalbu. Maka dari sekarang qalbunya betul-betul dilatih terus menyebut nama Allah. Ini antum nggak akan bisa beli itu nama Allah, beli ke Allah, benar nggak? Itu nama pencipta langit dan bumi. Nggak bisa kita beli. Saya sekolah pun bertahun-tahun nggak bisa menggambarkan, mencapai hakikat nama Allah itu.
Hanya dia yang tahu hakikat namanya. Ini di namanya udah cukup. Ya. Nah, Imam Ghazali mengatakan kalau orang sudah sampai kepada salat qalbiyah, sampai kepada ruhiyah, Allah nanti langsung yang akan menghembuskan ilmu di dalam kalbunya. Jika syaitan mewahyukan was-was ke dalam kalbu pengikut-pengikutnya, masa Allah tidak? Kan di Quran kan ada kalimatnya, la masa atau massa, masatu ta'ifah, ya, disentuh oleh sekelompok syaitan, ya. Juga ada waswasa, ada auha, syaitan mewahyukan, benar nggak? Oh, itu syaitan tingkat tinggi. Orang yang diwahyukan syaitan namanya wali syaitan. Mirip-mirip laduni, tapi al-laduni asy-syaitaniyah. Ya, langsung diajar iblis. Bisa tahu yang aneh-aneh. Tapi penciriannya satu. Iblis itu sempat berzikir, maka dia tahu beberapa ilmu zikir. Nah, berarti kalau sudah zikir belum tentu tenang, ya. Mesti ada ma'rifatul mazkur, mengenal siapa yang kita zikirkan. Nah, itu yang wajib dipelajari. Ya, mengenal siapa yang perlu yang kita. Ya. Jadi dari dulu suluk kholwat begitu-gitu aja. Apa yang beda? Ma'rifat yang beda. Ma'rifatnya harus nambah. Yazid, mesti bertambah, jangan berkurang. Dan yang terakhir, al-wukuf al-qalbi. Wukuf berarti tetap, qalbi berarti pada qalbu. Wukuf pada qalbu, ya. Ada dua makna kata beliau. Pertama, qaunu qalbi dzakir hadiran ma'al haq. Hati selalu hadir merasakan Allah. Bagaimana caranya? Sebut namanya, yang punya nama mesti hadir. Ya. Kalau saya panggil yang hadir ini tidak dengan namanya, noleh nggak? Saya panggil Dawami dengan Daim, Daim gitu. Artinya sama loh. Nggak noleh dia. Im. Siapa itu? Ya, abadan. Ya, nggak noleh dia. Atau oi gitu. Semuanya gengsi kan, mau noleh dipanggil oi. Kamu siapa? Ya. Maka memanggil Allah itu mesti namanya, pasti dinoleh. Ya. Puji buda'awat ad-da'i idza da'ani. Hanya Allah yang benar-benar menjawab orang yang memanggil namanya. Hanya Allah, nggak ada. Kekasih belum tentu. Apakah yang nggak dikasihi? Apalagi teman politik, apalagi teman bekerja. Dia hanya bersama kita kalau kepentingannya sama. Ada orang pertemanannya berdasarkan duit, ada yang berdasarkan teman angkatan, ada yang alumni, benar ya? Ada yang berdasarkan mazhab, ada yang berdasarkan manhaj. Tapi siapa yang pertemanannya fillah, yang disebutkan dalam hadis Nabi nanti di akhirat, ini hadis penutup kita, para nabi, syuhada. Heran kok ada sekelompok orang pergerakan dia seperti pesawat, cepat, kecepatan kilat. Yaghbituhum, ya, ada yang iri kepada mereka. Lalu bertanya, itu para nabi, para syuhada. Nabi bisa begitu juga, cuma mereka bingung. Ini bukan nabi, walaysu bi'anbiya. Mereka bukan nabi, bukan juga syuhada. Kok bisa punya kendaraan yang kita sebut sebelumnya? Jadi orang nanti di padang mahsyar ada kendaraan. Jangan bayangkan onta. Nabi menyebut yarkabun, ada yang yarkabun, ada yamshun. Semua kendaraan yang ada di pikiran antum apa aja? Lexus. Boleh juga tuh. Ya, apalagi kendaraan yang terbang. Ya, kendaraan motor. Jadi nanti di akhirat itu ada yang seperti itu, ada yang kayak motor. Tapi bukan motor bentuknya. Kecepatannya seperti motor. Ada yang seperti pesawat, ada yang kayak jet. Nah, yang kayak jet itu ditanya, ya Allah itu siapa?
Muncullah jawaban, Allah yang jawab, al-mutahabbina fiyya. Mereka itu yang mereka saling mencinta dulu di dunia, fiyya, dalam mengenal aku, dalam berzikir kepadaku, dalam berjuang untuk memenangkan ma'rifatullah dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam dakwahnya. Jadi kita boleh kita beda thariqah, nggak apa-apa, yang penting ujungnya ma'rifatullah. Boleh kita beda manhaj dalam bab akidah, yang penting tetap ahlu sunnah. Berbedaan mustalahat, istilah nggak ada masalah. Berbeda fikih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berbeda status sosial nggak ada masalah. Tapi ketika dia mengenal Allah, itulah persaudaraan sejati. Ya. Maka orang-orang yang hari ini di dunia mereka berkumpul untuk itu. Mereka satu gerbong nanti di sana. Ada nahkodanya, ya, ada semuanya, ada lengkap sono. Ya, kalau naik pesawat yang eksklusif ada makan ini nggak? Ada. Kalau yang enggak ya paling kasih roti. Jadi saat orang tenggelam dengan keringatnya, ini enggak, dia terbang. Al-mutahabbu nafiyah. Nah, kalau boleh disebut itu namanya kendaraan ar-rikab al-muhammadi. Kendaraan-kendaraan yang terhubung, tergabung dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya jalan mengenal Allah, mencintai Allah, cuma mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita sholawat itu wajib. Ya, terserah orang mau bilang apa. Bagi kita sholat wajib, karena yang buat antum bisa sholat siapa? Yang ngajarin sholawat, yang ngajarin sholat. Ya, terus masih protes. Saya sebut bahwa sholawat lebih wajib dari sholat, masih protes. Antum tahu sholat dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Berterima kasih kepada yang ngajarin ini, itu lebih wajib. Dia jadi syarat deh. Wajibnya bukan wajib rukun. Walaupun di mazhab Syafi'i itu rukun. Ya. Jadi orang-orang nggak sholawat itu, dia nggak punya nahkoda nanti, nggak punya imam, nggak punya pilot nanti. Ya, ntar datang aja sendiri sama Allah ya. Kalau bisa, ya. Sekarang ada masalah aja minta tolong sama orang kok. Ngurusin surat aja ke kelurahan, minta tolong sama orang. Gimana ngurus nanti di sono? Antum nggak punya orang dalam. Mesti punya orang dalam. Fiyah, yang di dalam cintaku. Dan itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, walaupun masih ada sehari besok lagi taklim ya, saya khawatir lupa, wirid kita 2 aja untuk masalah kerohanian. 1 zikrullah, 2 zikru Muhammad SAW, yaitu salawat, mengingat Allah lalu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di luar itu taklimnya, ya, suluknya. 2 itu aja yang kita olah terus kemana-mana. Ya, kadang-kadang kita habis tawajuh yang lebih banyak salawatnya kan. Tawajuhnya pendek, salawatnya diulang-ulang. Nah, itu lagi halnya itu. Ya. Nah, semoga nanti kita yang termasuk berkendara dengan kendaraan tercanggih. Tapi dahsyatnya Rasulullah SAW. Beliau tidak mau berangkat duluan. Beliau setelah hantarin balik lagi cari ummati. Itulah nanti para mursyid-mursyid, guru-guru, wali-wali Allah yang mereka bermurid, tidak mau egois, cari semua muridnya. Rasulullah mencari imam-imam, imam-imam cari pengikut imam itu. Semua mencari. Benarlah kata Imam Ibn Sirin, al-isnad minad din, Ibnu Mubarak ya, beragama itu mesti berguru. Karena nanti berguru ini akan abadi sampai ke sana. Kalau ayah ibu belum tentu. Al-akhilla yawma idzin, gimana ayat ini surat? Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Insyaallah hafizta. Ya. Pada saat itu orang-orang yang berteman, orang-orang yang dulu berkawan, orang-orang yang dulu bekerja bersama, berjuang bersama, ba'duhum li ba'din adu. Mereka saling musuh-musuhan. Nanti di sana saling nyalah-nyalahin.
Saya kan dulu begitu karena kamu. Saya kan dulu saling nyalahin. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka lah al-mutahabbuna fiyya. Kita mohon kepada Allah, semoga namanya bertahta dalam kalbu, ma'rifat mengenalnya tembus ke dalam rohani kita, sehingga jika ada terjadi sakaratul maut mendadak kapanpun itu, namanya tetap keluar dalam lidah ini. Ingatan kita terhadap Allah tetap bersemayam dalam ruh ini. Jika kita mati, kita disambut oleh beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita berbangkit, kita dicari oleh beliau yang dipanggil ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasulullah. Semoga majlis ini diberkahi Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Selamat beristirahat beberapa waktu, dan kita menikmati nanti insyaallah pada waktu maghrib yang sekarang makan gulai kambing. Alhamdulillah. Semoga yang sudah beramal, berdonasi diberkahi Allah zahir batinnya. Yang juga untuk ngurusin tempat zawiyah surau kita, Allah berkahi hidupnya. Siapapun yang datang, siapapun yang bantu, Allah mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.